Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Febrianti dari Prodi Hukum Tata Negara kelas K. Di sini saya akan membahas materi tentang metodologi hukum Islam. Materi yang pertama yaitu tentang objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takyir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muktabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan al-iktika atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama yaitu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Naf, yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama yaitu fardu, yang kedua yaitu wajib, yang ketiga yaitu tahrim, yang keempat yaitu karahah tahrim, yang kelima yaitu karahah tanzih, yang keenam yaitu naf, yang ketujuh yaitu ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika sesuatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti halnya Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum yang makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut juga sebagai jenis perbuatan hukum. Selanjutnya yaitu hukum wad'i. Ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau musabab, atau sebagai syarat yang lain, atau masyruut, atau sebagai penghalang, atau bisa dikatakan sebagai mani adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yang sebab, yang kedua yaitu syarat, yang ketiga yaitu mani. Materi selanjutnya yaitu tafsir adalah suatu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Selanjutnya yaitu ijtihad adalah sebagai metode penggalian hukum Islam.
Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakah atau sulit, berat, susah, ataupun sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan atau al-masyakah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau at-tahakkat. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad di atas dapat disimpulkan bahwasannya ijtihad itu adalah yang pertama yaitu mengerahkan akal pikiran para fuqaha atau usulin. Yang kedua yaitu menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat yaitu menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima yaitu dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Yang keenam yaitu hasil ijtihad terbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.